seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Sekarang ini lagi demam Palestina. Tidak jelek membela Palestina. Dulu sebelum Palestina bela Rohingya, orang yang terusir dari Myanmar itu, umat Islam yang terusir dari Myanmar. Ketika pemerintah mengatakan kita akan evaluasi, pemerintah memberikan aba-aba kepada umat Islam untuk tidak gegabah menerima pengungsi dari Rohingya. Semuanya teriak mengatakan pemerintah kita adalah pemerintah komunis. Tapi sekarang pengungsi Rohingya membahayakan terhadap kedaulatan masyarakat di Indonesia. Banyak masyarakat di Aceh menolak pengungsi-pengungsi itu. Kenapa? Mereka seagama tapi tidak senasionalis dengan kita. Mereka ingin dimanja. Mereka ditampung di Bangladesh karena di Bangladesh harus kerja. Mereka memilih tinggal di Aceh karena didanai oleh kelompok-kelompok mereka yang mengkoordinir dari pengungsi-pengungsi itu, dimanjakan di Indonesia. Tujuannya nanti ingin menguasai dari sebagian tanah air Republik Indonesia. Ternyata tim investigasi berhasil. Kenapa kok pengungsi Rohingya, mohon maaf, kita tidak menyindir ini saudara seiman, tidak, tapi ini adalah masalah mentalitas dan karakteristik. Gen mereka bukan gen Nusantara yang kakinya diinjak orang Jawa, kakinya diinjak masih minta maaf. Gen mereka ketika mereka diberikan makan saja tidak sesuai dengan porsi mereka, mereka protes, padahal mereka tidak kerja. Sementara pribumi yang ada di Aceh harus kerja kuli bangunan, bahkan rela memulung rosokan, memulung sampah untuk didaur ulang, dijual kembali demi sesuap nasi. Pengungsi Rohingya yang katanya kalau ditolak negara ini dipimpin oleh komunis, komando-komando yang mengaku dirinya Imam Jumbo. Kemana sekarang? Kenapa tidak berteriak lagi? Itu Rohingya harus diatasi di tanah Aceh. Ketika mereka sudah berulah di negeri kita tercinta ini, kita ini memang memiliki uhwah Islamiyah, uhwah Basoriyah, dan uhwah Watoniyah. Investigasi mendapatkan satu fakta di lapangan sejarah, bahwasanya nenek moyang dari saudara kita Rohingya itu dulu ikut dengan tentara Inggris menjajah Myanmar. Loh, ternyata ini permasalahannya. Kenapa ditolak oleh Myanmar? Ulama Indonesia punya porsi kalau mau ngurusi ini. Kenapa? Karena Myanmar itu termasuk Nusantara. Ini kita kalau mau belajar sejarah, kenapa kok kita tidak boleh melupakan sejarah? Kita jangan jadi umat Islam yang klimaks dini, ejakulasi dini, sedikit-dikit marah, gampang terprovokasi. Kita tidak tahu maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Ketika sudah ditampung di sebagian tanah Republik Indonesia, mereka berbuat ulah. Sementara mereka datang ke sini mencari suaka hukum. Mereka pengungsi. Sama yang dilakukan di tahun 1800-an. Asrafus Sani datang ke Indonesia, pengungsi, dimobilisasi oleh Inggris dan Belanda. Buka sejarah lagi. Kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad, kalau siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, mengaku cucu Nabi Muhammad pada saat ini, monggo tinggal di Madinatul Munawwarah, makam leluhurmu di sana. Jangan provokasi masyarakat Nusantara ini yang memiliki sejarah, yang memiliki filsafah,
Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Loh, ini jangan disalahartikan. Jawa digowo, identitas kita kemana-mana tetap orang Nusantara. Kalau kakinya diinjak masih minta maaf. Orang Nusantara itu yang pertama ngalah. Kalau digarai ngalah dulu. Ini orang Nusantara ciri-cirinya. Yang kedua ngalih pindah. Seng waras ngalih. Sudah ngalih masih digarai lagi ngamuk. Itu ciri-cirinya orang Nusantara. Jawa digowo apa? Identitasnya dibawa, tetap dibawa kemana-mana. Sekarang sudah terbentuk negara kita adalah Indonesia. Kalau kita datang ke Mekah, kita ini pada umumnya Muslim Indonesia ini kan umroh dan haji. Ditanya min aina, tidak mungkin mengatakan ana min Jawi, enggak. Pasti mengatakan ana min Indonesia. I'm from Indonesia. Padahal dia dari Sulawesi, padahal dia dari Papua, tetap mengakui bahwasanya dia adalah orang Indonesia. Ini yang dimaksud dengan Jawa digowo, Arab digarap. Artinya digarap bukan dipaitu, bukan dijelek-jelekkan. Digarap artinya dibumikan dan dilangitkan. Ajaran Nabi Muhammad, ingat, ajaran Nabi Muhammad mutlak turunnya di tanah Arab, sehingga ajarannya ajaran yang notabene berbahasa Arab. Tapi tidak semua ajaran Nabi Muhammad itu berbahasa Arab. Ingat, ada bahasa selain bahasa Arab. Mana buktinya? Loh, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab. Karena turunnya Al-Quran tidak semuanya berbahasa Arab. Ini biar paham, tidak semuanya berbahasa Arab. Bahkan dari mim ba'dihim, para aulia Allah ini menyatakan bahwasanya ada bahasa yang nantinya akan dipertanyakan menggunakan bahasa tersebut. Bahasa Suryani, bukan bahasa Suryadi. Ini bahasa Suryani. Inilah pentingnya kita ini mengkaji dari sejarah ke sejarah. Artinya apa? Dalam Al-Quran Allah firmankan, asluha sabitu wa far'uha fis sama. Ketika agama ini akarnya menancap ke bumi, menancap ke dalam tanah, kemudian cabangnya akan rindang, akan memberikan buah yang manis. Loh, ini perspektifnya agama Islam. Kalau sudah terjadi seperti apa peristiwa yang ada di Aceh sana, pengungsi Rohingya yang sudah mulai macam-macam. Loh, ini kan bahaya, membahayakan terhadap stabilitas keamanan nasional. Mari kita cerdas, mengikuti fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang yang kita tuakan, dari orang yang engkau percaya ia mampu untuk mempertanggungjawabkan. Sekarang tolong ini dipertanggungjawabkan. Jangan salahkan pemerintah lagi. Kita ini hanya bisa menyalahkan pemerintah nanti. Apa kata dunia? Kemudian yang ketiga, Barat diruat. Barat diruat artinya disaring. Apa yang datangnya dari negeri Barat
Bila pantas untuk bangsa kita, mari kita pakai. Begitu loh. Kalau tidak pantas bagi bangsa kita, jangan dipakai. Karena kita punya prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak perlu mendoktrin orang Indonesia dengan doktrin agama yang berlebihan. Kadang-kadang kita ini geli dengernya. Seorang yang bodoh, dari bagian mereka yang bodoh saja lebih mulia daripada orang yang alim. Ngapain Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk tolabul ilmi? Kalau hanya cukup dengan nasab saja kita sudah bisa mulia. Kenapa Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu? Sementara hanya bandrolan nasab saja kita sudah bisa mulia. Jangan salahkan Imam Al-Ghazali ketika mengkoreksi di dalam kitab yang ditulis beliau, Ihya Ulumiddin. Ini sudah real, sudah pernah terjadi. Kalau pengungsi Rohingya diusir oleh Myanmar, tidak boleh tinggal di negara tersebut karena nenek moyangnya membela penjajah. Seharusnya nenek moyang kita, kiai-kiai terdahulu memperlakukannya sama dengan mereka. Setuju itu? Kenapa tidak dilakukan? Karena leluhur kita, karena para ulama-ulama Nusantara memiliki filsafah Pancasila. Kalau ini dilakukan seperti yang dilakukan Myanmar, berarti kita bukan orang Indonesia yang berpancasila. Loh, bahaya ini. Jangan sampai kedaulatan negeri kita, keamanan masyarakat kita, saudara kita yang seagama, yang senegara. Aceh itu mayoritas Islam loh. Ayo sekarang tolong dijawab itu. Mana dulu provokator-provokator yang mengatakan pemerintah bila menolak pengungsi Rohingya adalah pemerintahan komunis. Islam di Indonesia ini ditolerir. Rukun Islam yang 5 itu diakomodir oleh pemerintah. Kau yang beragama Islam, ditulis KTP-nya Islam. Kemudian kau akan sholat, diatur jadwal sholatnya, dicari waktu sholatnya, hilal, ru'yat, hisab dilakukan oleh Kementerian Agama, dilakukan oleh MUI, dilakukan oleh NU, dilakukan oleh Muhammadiyah yang dikoordinir oleh pemerintah. Waktu puasa, waktu Idul Fitri, Idul Adha, mengeluarkan zakat dikoordinir oleh pemerintah. Adanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bahkan sekarang ada Lajisnu, sekarang ada Lajismu dari Muhammadiyah. Makanya kaum muslimin yang ingin membantu saudara-saudara muslim di Palestina, jangan lepas dari Basnas, jangan lepas dari Lajisnu, jangan lepas dari Lajismu, karena itu adalah lembaga yang dipercaya oleh negara. Ini ada penggalangan dana untuk saudara Palestina, rekeningnya rekening pribadi. Cie pingin beli Alphard lo, atau pingin kawin lagi? Monas dijadiin tempat perkumpulan. Cie kagak malu sama yang bangun Monas. Cie Istiqlal dijadikan tempat tidur, nggak malu sama arsiteknya Istiqlal. Cie lepok kusia. Ini perlunya kita paham. Jangan pernah mengatakan pemerintahan kita ini adalah pemerintahan komunis, karena komunis itu adalah musuh dari Pancasila. Puasa diatur apa tidak oleh pemerintah? Diatur.
Kapan mulai kita berpuasa? Kapan mulai kita sahur? Kapan mulai kita berbuka? Sampai kapan mulai akhir Ramadan? Diatur oleh pemerintah. Haji, nih rukun Islam yang kelima, haji. Dikoordinir apa tidak oleh pemerintah? Dikoordinir. Loh, memang sampean bisa haji tanpa dikoordinir oleh pemerintah? Tabungan hajinya, bahkan mohon maaf, biaya haji kemarin bocoran dari MUI, disaksikan oleh MUI dan Kemenak, itu dihitung 109 juta aslinya. Karena haji di Indonesia disubsidi. Loh, bukan BBM tok Pak, sing disubsidi Pak. Haji ini loh disubsidi menjadi 56 juta. Itu semuanya teriak. Yang teriak nggak berangkat Yang teriak nggak berangkat haji. Kata yang berangkat haji, jangankan Gus 56 juta Gus, 100 juta pokoknya saya langsung berangkat, bayar Gus. Karena orang Indonesia, kata orang Arab, saya heran Muhammad, kenapa Bapak? Terhadap orang Indonesia itu banyak yang jadi TKI, TKW ke Saudi Arabia, tapi kalau untuk haji dan umrah Muhammad, hotel bintang di Mekah dan di Madinah isinya orang Indonesia. Isinya orang Indonesia. Saya bilang, saya jawab, Bapak, hal yang anta maklum, kullun nafar fi Indonesia idza haqqul haj, kalau untuk urusan haji, jangankan rumahnya, kepala mereka dijual laku, mereka jual untuk haji. Itu kan sesuatu yang mustahil tuh. Gimana sih kepalanya dipotong kok dijual terus orangnya berangkat haji? Artinya apa? Dibelani betul. Karena apa? Pertama, kalau orang Indonesia haji ingin jumpa dengan makam Nabi Muhammad. Ayo panjenengan, tuan-tuan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, kita rebut makam Nabi Muhammad, Masjid Nabawi dari Wahabi. Ayo kita rebut. Berani enggak? Jangan jual cucu Nabi Muhammad di Indonesia loh. Kalau kagak berani merebut Masjid Nabawi, betul? Salam Pancasila. Panik lu pada kalau udah digugat seperti begini, panik lu bro. Sweet. Siapa yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad? Sejarah mencatat, yang pertama Komite Hijaz, yang kedua yang menyelamatkan makam Nabi Muhammad adalah Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Ayo silakan dibantah sejarah ini. Ketika suku Arab Kut-Kut ingin menghancurkan makam Uhud dan makam Nabi Muhammad, Mufti Madinah minta tolong kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi mengamanatkan kepada Abuya Mama Armin untuk memimpin pasukan yang berjumlah 45 pasukan. Loh, cuma 45 pasukan. Lu teriak-teriak di bumi Indonesia dengan mengangkat pedang. Jangan ajari orang Indonesia mengangkat senjata, bro. Karena yang memerdekakan negeri kami Indonesia bukan leluhurmu, tapi leluhur kami. Leluhurmu pecundang, jarkoni, wani ngajari, wedi ngelakoni. Jangan ajari kami untuk mengangkat keris. Kecil itu. Sudah kamu ajari, kamu doktrin umat Islam ini dengan misuh-misuh. Sekarang kamu ngajari kami untuk mengangkat pedang. Kami dulu berperang melawan Belanda nggak pakai pedang, pakai bambu runcing. Gak bahaya ta? Bilang aja lu pingin beli Ferrari. Ini pencerdasan. Ingat, kepada siapa saja
komponen bangsa Indonesia, baik guru, santri, ustadz, kiai, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dilindungi oleh undang-undang. Jangan mau kita sekarang dibodoh-bodohi, mon ibadah kiai didoktrin biar yang lain dengan mengangkat senjata kita jihad. Jihad kamah, mau jihad kemana? Menyerukan jihad ke Palestina. Kamu lo tidur enak kelonan sama istrimu, gak usah ngajari keturunan Cakraningrat untuk mengangkat senjata, bro. Sudah cukup. Bagi kami pertempuran antar agama di Nusantara sudah pernah terjadi, pertempuran antar suku sudah pernah terjadi. Itu masa kelam kami dan tidak akan kami ulangi lagi. Papua tetap bersatu di NKRI. Loh, kalau nggak percaya silakan datang ke Papua. Apa mata uang yang dipergunakan? Rupiah. Kemudian BBM yang disuplai dari mana? Dari Indonesia. Yang bangun tol pemerintah mana? Pemerintah Indonesia, bro. Mohon maaf, saya bukan buzzer rezim, bukan. Kalau memang itu salah, kita salahkan. Kalau itu benar, mari kita ikuti. Begitu. Kita harus yakin. Yakin. Jangan mengatakan NU sudah dipecah belah. Pret. Kamu kok mancing NU? NU sudah terpecah belah. Nggak ada NU terpecah belah. Karena NU masih punya pamomong, masih ada yang ngasuh. Walaupun beliau tidak menjabat di struktur, ulama host NU tetap setia kepada NU. Kalau NU sudah terpecah belah, Indonesia diambang kehancuran, itu halu. Itu halu. Nggak usah dibesar-besarkan. Kamu sudah berjuang di NU apa? Apa yang sudah bisa kamu berikan kepada NU? Jangan kamu berprinsip apa yang saya bisa dapatkan dari NU. Karena NU bukan ladang mencari penghidupan, tapi bagaimana menghidupkan NU. Alhamdulillah, ternyata ulama host Nahdlatul Ulama masih solid. Jangan framing umat ini dengan framing bahwasanya kiai-kiai NU sudah pecah. Jangan eman lambemu turah. Inilah kalau ingin tahu sejarahnya sekarang. Rohingya bergejolak di Lok Sumawe, bergejolak di Sabang, bergejolak di Aceh. Jangan diam kalian yang memaksa Rohingya untuk masuk ke Indonesia. Sekarang Rohingya berbuat ulah di Indonesia. Upaya apa? Pendekatan apa? Upaya solusi apa? PBB aja angkat tangan kok. Kita ini kadang-kadang sombong. Sombong apa? Sombong karena beragama Islam itu sombong. Enggak seolah-olah yang lain kalau tidak membela itu masuk neraka. Loh. Ini kita harus paham. Mari anak-anak santri. Edukasi ini adalah mencerdaskan, untuk mencerdaskan kita. Karena 10 tahun, 50 tahun yang akan datang, yang akan berbicara bukan kami lagi, tapi panjenengan santri-santri di seluruh antero Nusantara ini yang akan menggantikan kami menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia.